Ini Pak, saya kalau melihat pengajian di mana-mana suka pakai kitab kuning. Kenapa kitab yang lain apa gimana ininya gitu? Maksudnya nggak yang hijau gitu? Iya gitu kan. Kenapa nggak merah gitu? Iya kan ada kitab apa namanya yang iya gitu Pak. Maksudnya kitab kuning itu apa? Kitab yang lain tuh buat apa gitu? Kitab kuning. Maksudnya kitab kuning. Iya. Oh, nggak kitab yang lain gitu. Kenapa dinamain kitab kuning? Jadi begini Bang Bo. Iya. Kitab kuning itu istilah. Kitab kuning itu hanya istilah karena ada lagi istilahnya kitab gundul. Iya, iya. Nah, gitu. Kitab gundul, kitab Udah kuning gundul. Oh, kitab kuning gundul nggak? Ya gundul. Jadi kitab kuning itu hanya istilah. Hanya istilah. Jadi kan begini. Al-Quran dan hadis. Nih, Al-Quran dan hadis. Ini kalau saya bilang, makanya kenapa Rasulullah bilang siapa orang yang mengartikan, mentafsirkan Al-Quran menurut keinginannya sendiri, maka Allah sudah menyiapkan satu tempat di neraka nanti. Itu Nabi Muhammad sendiri yang bilang, siapa orangnya yang mentafsirkan Al-Quran dengan kehendaknya sendiri, Allah sudah menyiapkan satu tempat di neraka. Nah, makanya hari ini bagaimana? Nah, terus yang kita baca sehari-hari ini apa? Yang kita baca Al-Quran, kemudian ada terjemahnya, ditafsirkan oleh para ulama. Jadi hari ini jangan mengartikan, jangan mentafsirkan ulama sesuai dengan nafsu kita, bukan, jangan. Artinya kita sudah cukup mengikuti apa yang sudah dikatakan, apa yang sudah dikonsepkan oleh para ulama. Karena ulama di dalam mentafsirkan Al-Quran itu sudah melalui beberapa tahapan yang kita orang awam ini nggak sanggup. Kita cukup mengikuti para ulama. Nah, dari satu ayat tersebut yang kemudian dijabarkan oleh para ulama di dalam satu kitab. Nah, jadi umpamanya berbicara tentang sholat. Di dalam sholat nih, perintah dalam Al-Quran, Allah itu hanya memerintahkan sholat. Tapi tidak ada keterangan di dalam Al-Quran itu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Itu nggak ada. Tapi para ulama lah yang menjelaskan itu. Dijelaskan di dalam kitab. Karena dari dulu, zaman dulu itu kertasnya warna kuning dan turun temurun, maka menjadi istilah yang familiarnya kitab kuning gitu. Cuma istilah saja.